Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Ibu harapkan kita semua dalam keadaan baik. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas segala penyertaan-Mu kepada kami. Sebentar lagi Bapa, kami mau belajar. Kiranya Engkau memberkati kami dan memberikan kami kepintaran, agar kiranya kami dapat mengerti apa yang akan kami pelajari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baiklah anak-anak ibu semuanya, materi kita pada hari ini yaitu tentang indahnya mengampuni. Adapun kompetensi dasar dari materi kita hari ini yaitu yang pertama, menerima bahwa hanya Allah yang dapat mengampuni dan menyelamatkan manusia di dalam Yesus Kristus. Yang kedua yaitu bersedia mengampuni orang lain. Kompetensi dasar yang ketiga yaitu memahami bahwa Allah mengampuni dan menyelamatkan manusia di dalam Yesus Kristus. Dan yang terakhir yaitu membuat karya kesanggupan dalam mengampuni diri sendiri dan orang lain. Adapun tujuan pembelajaran dalam materi kita ini yaitu 1. Mengimani bahwa hanya Allah yang dapat mengampuni manusia. Tujuan yang kedua yaitu menunjukkan sikap bersedia mengampuni orang lain. Tujuan yang ketiga yaitu menjelaskan arti mengampuni. Tujuan yang keempat menjelaskan makna dari mengampuni. Tujuan yang kelima yaitu menjelaskan bagaimana cara Allah mengampuni manusia. Dan tujuan yang terakhir yaitu menyebutkan langkah-langkah mengampuni orang lain. Tujuan selanjutnya yaitu menganalisis ajaran Tuhan Yesus menurut Matius 6 ayat 14-15, Matius 18 ayat 22-35, dan Kejadian 4 ayat 1-14, dan juga Yohanes 8. Tujuan berikutnya yaitu menyebutkan tokoh Alkitab dan dunia yang rela mengampuni, seperti Yusuf, Tuhan Yesus, Nelson Mandela, dan Martin Luther King. Dan tujuan pembelajaran kita yang terakhir yaitu menyebutkan ayat-ayat Alkitab yang menunjukkan pengampunan. Selanjutnya adapun bahan Alkitab kita sebagai acuan kita dalam belajar mengampuni yaitu yang pertama tertulis dalam kitab Kejadian 45 ayat 1-14, di mana di dalam kitab ini menceritakan bagaimana Yusuf mampu mengampuni saudara-saudaranya yang memperlakukannya dengan tidak baik, namun Yusuf tetap mau menerima saudara-saudaranya kembali. Selanjutnya tertulis dalam kitab Matius 6 ayat 14-15, di mana dalam kitab Matius menceritakan tentang teladan Yesus, di mana Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa jika kita mengampuni saudara kita, maka Bapa di surga juga akan mengampuni kita. Bahan Alkitab yang ketiga yaitu tertulis dalam Matius 18 ayat 22-35, di mana kita harus mengampuni sampai 70 kali 7 kali atau tidak terhingga. Baiklah, kita masuk pada materi kita yaitu tentang arti mengampuni. Di mana dikatakan di sini bahwa mengampuni adalah tindakan memaafkan orang yang bersalah. Di dalam Alkitab, kata mengampuni itu diterjemahkan dari bahasa Yunani yang berarti merelakan atau memaafkan seseorang atas kesalahan yang dilakukannya dan tidak mengungkit-ungkit kembali kesalahan yang sudah diperbuat. Adapun makna dari mengampuni yaitu mengampuni adalah tindakan memaafkan orang yang bersalah. Dalam Alkitab, kata Yunani yang diterjemahkan mengampuni berarti merelakan. Ini sama seperti orang yang tidak mau menuntut orang lain untuk membayar hutangnya. Contohnya, jika ada orang lain berhutang kepada kita, dia tidak menuntut untuk membayar hutangnya. Nah, itulah makna dari mengampuni. Artinya apa? Kita tidak menuntut, kita tidak mau lagi mengungkit-ungkit kesalahan orang-orang yang sudah melakukan kesalahan kepada kita. Nah, Yesus menggunakan perbandingan ini sewaktu mengajarkan pengikut-pengikutnya untuk berdoa, di mana Tuhan mengajarkan doa kepada pengikutnya yaitu
Ampunilah kami atas dosa-dosa kami, karena kami sendiri juga mengampuni setiap orang yang berdosa, yang disamakan dengan orang yang berutang kepada kami. Selanjutnya, pengampunan terjadi hanya karena Allah sudi mengampuni. Tertulis dalam Nehemia 9 ayat 17. Kemudian dikatakan, pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan. Tertulis dalam Daniel 9 ayat 9. Kemudian tertulis dalam Keluaran 34 ayat 6 dikatakan bahwa pengampunan didasarkan pada tabiat Allah yang penuh kasih. Tapi pengampunan tidak sembarangan. Tuhan tidak mengampuni yang salah. Manusia yang ingin menerima pengampunan harus bertobat. Mereka yang tidak mau bertobat takkan memperoleh pengampunan. Ada cara lain menggambarkan pengampunan. Yang pertama menurut Mazmur 103 ayat 12, di mana dikatakan, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya dari kita pelanggaran kita. Kemudian dalam Yesaya 38 ayat 17 dikatakan, engkau telah melempar segala dosaku jauh dari hadapanku. Dan menurut Yesaya 43 ayat 25, dia telah mengampuni dosa pemberontakanmu. Kemudian tertulis dalam Yeremia 31 ayat 34, aku tidak lagi mengingat dosa mereka. Dan menurut Mika 7 ayat 19, ia melemparkan segala dosa kita ke dalam tubing laut. Bahasa yang hidup seperti ini menekankan kesempurnaan pengampunan ilahi. Dosa-dosa yang diampuni telah dihapuskan sama sekali, Allah tidak melihatnya. Jadi kita bisa melihat bagaimana Allah mengampuni setiap kita. Tuhan tidak mau mengingat-ingat kesalahan kita. Tuhan mau membuang jauh-jauh dosa kita, dan Tuhan mau menerima kita kembali jikalau kita mau bertobat dan menerima dan kita mau menerima pengampunan dari Tuhan. Nah, ada cara lain Allah dalam mengampuni, yaitu pengampunan pernah dihubungkan langsung dengan salib Kristus. Nah, kita bisa melihat ya bagaimana Allah mengampuni kita manusia yang berdosa, di mana Allah rela dirinya dicambuk, dicaci, bahkan diludahi. Semua dilakukan Tuhan untuk apa? Untuk mengampuni kita, untuk mengampuni dosa-dosa yang telah kita perbuat. Tuhan Yesus mau mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, karena kasih-Nya kepada kita yang begitu besar. Tuhan tidak mau menghapus kita lagi, sehingga kita pun sebagai seorang remaja Kristen harus belajar dari Tuhan Yesus bahwa kita tidak boleh lagi mengingat-ingat kesalahan orang lain kepada kita, sehingga kita boleh merasakan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Ada beberapa tokoh Alkitab yang mau mengampuni. Yang pertama yaitu Yusuf. Mana tadi di awal sudah Ibu jelaskan sedikit bahwa Yusuf mau mengampuni saudara-saudaranya yang memperlakukan dirinya tidak baik. Di mana Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya, Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya, tetapi Yusuf tidak mau membalas kesalahan saudara-saudaranya. Ia tetap mau menerima saudara-saudaranya dengan ikhlas dan tabah. Selanjutnya kita bisa belajar dari tokoh Alkitab selanjutnya, yaitu Yesus Kristus, di mana Yesus Kristus merupakan teladan orang Kristen, di mana jika kita mengampuni saudara-saudara kita, maka Bapa yang di surga juga mengampuni kita. Kemudian selanjutnya dikatakan di dalam Matius 18 ayat 22 sampai 35, dikatakan kita harus mengampuni sampai 70 kali 7 kali atau tidak terhingga. Artinya kita dalam mengampuni orang lain tidak terhingga atau tidak bisa dihitung, atau kita bisa mengampuni, memaafkan kesalahan orang lain setiap hari. Tidak perlu dihitung-hitung kesalahan orang lain, tidak perlu diingat-ingat lagi kesalahan orang lain. Jadi demikianlah materi kita hari ini tentang mengampuni. Ibu harapkan kita semuanya mampu untuk mengerti dan mampu untuk menjalankan
sikap mengampuni dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita boleh mengalami damai sejahtera yang daripada Tuhan. Baiklah, demikianlah pelajaran kita hari ini. Kita akhiri dengan doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu, sehingga pada hari ini kami dapat mengikuti kegiatan belajar kami dengan baik. Terima kasih juga atas penyertaan-Mu, sehingga kami dapat menyelesaikan pembelajaran kami, Tuhan. Sebentar juga, Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Biarlah Tuhan yang tetap memberkati melindungi kami. Ini yang menjadi doa kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.